Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga kesempatan kali ini masih menetapkan kita dalam rengkuhan iman, dalam karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Jamaah, saudara, handetolan dimanapun berada, Allah sangat mencintai kita. Bukti cinta Allah dengan menghadirkan berbagai ujian. Cinta adalah hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Tidak ada yang lebih indah melebihi cinta. Wujudnya tidak tampak, namun efeknya dapat dirasakan sungguh luar biasa. Betapa besar cinta kita. Walaupun demikian, tentu tetap lebih besar cinta Allah kepada hamba-Nya. Allah menunjukkan cintanya dengan bertubi-tubi memberikan ujian kepada kita. Allah berungkap, wa nablukum bisyari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi Allah menguji kita dengan kesenangan, dengan kebagusan, namun juga dengan kesedihan dan kekurangan. Yang demikian itu sungguh benar-benar ujian dari Allah. Untuk apa Allah memberikan ujian kepada kita? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 disampaikan bahwa ujian itu dikehendaki oleh Allah sekedar untuk mengukur kadar keimanan kita. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nyata betul bahwa ujian itu untuk mengukur kadar keimanan kita. Jamaah, saudara handetolan dimanapun berada, kita tidak usah terlalu sedih berlebihan dengan ujian Allah. Karena Allah menguji kita sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Di balik ujian itu, Allah tetap memberikan satu penghiburan, menyemangati kita untuk menerima setiap ujian itu dengan kesabaran dan lapang dada. Allah berungkap di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Bapak Ibu handetolan dimanapun berada, janganlah kamu bersikap lemah dalam menerima ujian dari Allah. Dan kita juga tidak dibenarkan untuk bersedih hati. Mengapa? Karena Allah telah menjanjikan derajat yang paling tinggi untuk hamba-Nya yang beriman. Otomatis termasuk beriman dengan kehendak Allah, beriman dengan iradah Allah, termasuk beriman dengan segala macam ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu?
dalam menghadapi ujian itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya dua hal, sebagaimana yang dianjurkan, yang diajarkan, dan yang dikehendaki oleh Allah. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah sudah memberi prediksi bahwa menerima ujian dari Allah dengan sikap sabar dan sholat itu berat, kecuali orang-orang yang fokus. Fokus apanya? Fokus imannya kepada Allah. Nah, tampaklah ketika seseorang itu diuji oleh Allah, semakin jauh dari Allah, semakin tidak menegakkan sholatnya, maka itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang semakin diuji oleh Allah, maka ia semakin dekat dengan Allah. Orang yang sabar itu semakin diuji oleh Allah, maka sholatnya semakin serius, sholatnya semakin khusyuk, dan sholatnya semakin baik. Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi jelas-jelas menyampaikan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita terkena musibah, harusnya langkah pertama adalah kita bersabar menerima ujian dari Allah, kemudian wujud kesabaran itu dengan sholat yang lebih serius, lebih khusyuk, lebih fokus, baik itu imannya, baik itu cara-caranya atau fikihnya, maupun berbagai syarat yang harus kita penuhi syariatnya dalam menegakkan sholat. Handetolan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Allah sudah memberikan penghiburan. Allah juga sudah memberikan jalan keluar. Apa? Yaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu yang ketiga atau berikutnya, Allah menganjurkan kita untuk berserah diri, bertawakal, pasrah, wa mayyataqillaha yaj'allahu mahraja. Jika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Keyakinan kita dan kepasrahan kita di surat At-Taubah ayatnya 129, Allah berungkap, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ingat, kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk bertawakal. Bahasa saya pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti ikhtiar, bukan berarti tidak ikhtiar pasrah itu. Tapi pasrah itu kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh, hasil sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Pasrah atau tawakal tanpa ikhtiar itu bohong. Ikhtiar tanpa kepasrahan itu sombong. Jadi dalam kondisi kita seperti sekarang, menjaga kebersihan, mengurangi kontak secara fisik dengan tetangga, dengan masyarakat, atau datang ke kerumunan, kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, itu semata-mata hanya sebuah ikhtiar. Hasil dari ikhtiar itu kita serahkan kepada Allah. Makanya kita tidak heran ada tenaga medis yang sudah menjaga diri sedemikian,
yang ilmunya tidak kita ragukan, ternyata bisa menjadi korban. Ada orang yang hidupnya sudah bersih, semuanya terjaga dengan baik, juga menjadi korban. Tapi bisa jadi loh, kita tidak menutup mata para gelandangan yang sekarang mungkin masih keliaran, yang hidupnya di bawah jembatan tidak hanya sendiri tapi 1-2 orang bergerombol, tapi dia selamat. Karena apa? Kita kembalikan kepada takdir setelah kita berikhtiar sepenuhnya. Mungkin ada satu ilustrasi, gambaran, kita perlu beranalogi. Ketika ada pesawat jatuh, bisa jadi orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang hebat jatuh menjadi korban dan meninggal. Tapi ada seorang bocah yang secara nalar kita fisiknya belum kuat, dia malah hidup. Seringkali ada kecelakaan kita lihat seperti itu, bapak ibunya jadi korban, anaknya hidup. Ini kalau secara logika kita tanpa dasar keimanan tentu tidak masuk akal. Tapi ketika kita kembalikan kepada takdir Allah, setelah kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka mari kita kuatkan iman kita, kita yakini bahwa Allah menguji kita karena Allah ingin meningkatkan derajat kebagusan kita. Maka wujud cinta Allah kepada kita, hadirnya ujian kepada kita. Semakin bertubi-tubi ujian, laksana kita sekolah masuk program akselerasi. Semakin cepat kita, semakin pintar kita, semakin tinggi derajat kita. Tetapi siapa sih yang mau diuji bertubi-tubi? Yang mau diuji bertubi-tubi adalah orang yang iman, keyakinannya, ketaatannya, dan ketakwaannya sudah tinggi. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba itu. Nah, kita harus positive thinking. Seberapapun ujian dari Allah, insya Allah kita mampu menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, handetolan dimanapun berada, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Akhirnya kita berharap, apa kira-kira imbalan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang sering diuji? Allah kembali berungkap, Innallaha hastaraya minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surga, jamaah semuanya, surga. Bagaimana kita tidak merasa berat karena imbalannya surga kok. Kalau kita ringan ya imbalannya nggak surga. Surga nggak mungkin lah dibeli dengan begitu mudah. Surga tentu berharga mahal. Maka mari, karena sudah terikat kontrak, Allah akan memberikan imbalan surga bagi orang-orang mukmin dengan pengorbanan jiwa dan harta mereka. Terasa berat? Iya, karena Allah menjanjikan kepada kita surga, maka rasanya berat. Hal ini juga diungkapkan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Kelanjutannya ini ada cukup panjang. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik. Pada kesempatan kali ini saya mengunjungi Bapak, Ibu, Saudara, handetolan dimanapun berada, kembali bahwa ujian adalah bukti cinta Allah itu kepada kita.
Kalau Allah tidak mencintai kita, kita akan dibiarkan saja. Tapi Allah enggak. Allah memanggil kita karena rasa cemburunya kepada kita. Allah mencintai kita sehingga cemburunya berlebihan. Bagaimana Allah tidak cemburu kepada kita? Panggilannya sering tidak kita hiraukan, larangannya sering tidak kita taati, tegurannya kita anggap angin lalu, surat-surat yang dikirimnya sedikit sekali kita baca, bahkan kadang kita lupakan. Kunjungan kita ke rumahnya sangat singkat dan cepat. Bahkan ketika kita sedang berdialog kepadanya, kita sering tidak khusyuk, kita sering tidak fokus karena ada pikiran-pikiran yang terlintas. Dan yang lebih mengherankan, hadiah dan pemberiannya jarang kita syukuri dan kita puji. Bagaimana Allah tidak cemburu kalau ternyata kita lebih mementingkan kepentingan-kepentingan yang lain? Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Ini saatnya kita pulang kemana? Ke dalam pelukan Allah dan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menguji kita karena Allah ingin mengembalikan kita ke jalan yang benar. Allah menguji kita karena Allah mencintai kita. Allah tidak rela jika kita tersesat. Maka Allah panggil kita, Allah peluk kita, dan rasakan ketika Allah memeluk kita, dada kita terasa sesak, dada kita terasa pengap, tapi itulah pelukan yang sangat erat. Nanti kalau kita sudah dipeluk, kemudian kita dilepaskan, kita menghirup udara yang sangat lega. Nah, demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang kita keluh kesah kalau kita sekarang berpikir bahwa ujian Allah adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Banyak salah, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.